Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita semakin menarik dengan tema persiapan stok darah UDD PMI Provinsi Lampung saat Ramadan 1444 Hijriah. Di sesi pertama, sesi kedua banyak hal yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita, baik oleh Ketua UDD PMI Lampung, Bapak Dr. Mars Dwi Cahyo, Dr. Mars Dwi Cahyo, bersama Dr. Fitra MBO Seksi Konseling, dan Bapak Ahmad Solihin, Manajer Pemastian Mutu. Nah, ini saya ke Dr. Fitra nih supaya jelas soal konseling ini. Ya kan? Ini tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Fitra ini, ya tentunya banyak komplain, bisa terjadi komplain dari pendonor itu, darahnya udah diambil. Ini gimana jelasnya, Pak Dokter? Jadi memang apabila pendonor itu sudah mendonorkan darahnya, kita lakukan pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan itu bisa kita dapatkan hasil yang bagus maupun yang tidak bagus. Nah, apabila hasilnya itu kurang meyakinkan atau kurang bagus, hasil pemeriksaannya, kita berikan notifikasi bagi pendonornya. Mohon maaf untuk bisa datang ke PMI untuk kita tindak lanjuti. Nah, apabila tindak lanjut itu bisa saja dia mungkin lagi kecapean atau bagaimana pas saat donor, bisa saja menimbulkan ada pemeriksaan yang tidak bagus, tidak baik. Nanti kalau sudah sampai di sini kita berikan penjelasan kenapa darahnya tidak bisa dipakai, kenapa darahnya harus dimusnahkan, terus bagaimana pelaksanaan selanjutnya, apakah dia masih tetap bisa donor atau tidak, kita lakukan pemeriksaan ulang namanya. Dari pemeriksaan ulang itu kita bisa dapatkan apakah dia bisa donor atau tidak lagi. Tapi dari sudut pendonor ya Pak Ketua, ya bagus juga ini. Artinya kalau misalnya darahnya ditolak gitu ya Pak Ketua, Pak Dr. Fitra, itu dia minimal si pendonor ini jadi bisa tahu, oh saya darahnya jelek, oh saya masalah gitu ya Pak Dr. Fitra ya. Ada penjelasan seperti itu? Ada penjelasannya. Bahwa misalnya si pendonor ini ada mengandung penyakit A, B, C yang nggak boleh gitu ya? Karena kita sifatnya screening, jadi kita memang tidak bisa menjelaskan secara detail apakah dia sakit atau tidak. Tapi kita bisa menjelaskan sifat kita di sini adalah pemeriksaan awal saja. Yang biasa mendiagnosis adalah rumah sakit dan klinik, laboratorium klinik begitu. Tapi tetap kita lakukan penjelasan, kita lakukan konseling namanya. Oh, konseling itu ya. Iya Pak, menarik ini Pak Dr. Fitra. Kalau Pak Ahmad Solihin SE, Manajer Pemastian Mutu, itu tadi seperti saya sampaikan, ini ngeri ini pemastian mutu. Jadi istilah kalau di perusahaan itu kan quality controlnya ada di Pak Ahmad Solihin, ini gimana jelasnya Pak? Silakan. Iya. Jadi kalau untuk secara produk kami bekerja itu untuk memastikan bahwa darah itu aman, baik dari penyakit-penyakit yang telah di screening dari darah-darahnya, itu kita pastikan. Kemudian kita mengikuti quality control untuk darah itu ke BBLK Palembang, juga ke UTDP, Unit Transfusi Darah Pusat. Sorry, sebelum Pak Ahmad Solihin lanjutkan, jadi hubungannya dengan konseling itu ketika pemastian mutu dulu, baru ke konseling, ya bagaimana teknisnya? Konseling dulu, baru mutu. Oh gitu. Jadi kan darah itu di screening dulu, setelah screeningnya lolos atau tidak, baru nanti secara produk ke mutu. Betul. Memang harus dijaga. Orangnya dulu, pendonornya dulu kita tangani, baru nanti produknya. Jadi artinya saya bisa ngebayangin kalau sudah melalui 2 screening ini Pak Ketua, ya insya Allah darah yang digunakan itu sudah kualitas mutunya sudah benar lah. Dan kita tidak sendiri melakukan quality controlnya ya, untuk kita juga mengikuti itu tadi yang saya sampaikan, ke balai pemeriksaan yang di Palembang, Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Kita ikut di sana, dan sertifikasinya kita juga dapat. Untuk alat-alat yang kita gunakan, secara sertifikat kita dapat lolos semuanya dengan 4 parameter itu. Oh gitu ya Pak Ahmad Solihin. Pak Ketua, Pak Dr. Mars, ini menurut Pak Ketua soal pendonor masyarakat Lampung itu sudah cukup banyak, sedikit, sedang, atau bagaimana Pak Ketua? Kalau lihat dari data sebenarnya belum maksimal lah. Karena terdata di kita misalnya angka yang sudah pernah jadi pendonor itu di atas 200.000 orang.
Yang sudah Ya, donor itu sudah jadi pendonor 200.000 orang. Bayangkan kalau 200.000 orang itu bisa menjadi pendonor aktif selama 1 tahun, misalnya 4 kali, darah kita udah sangat-sangat berlebihan. Kalau sekarang kan masih ngepas lah istilahnya. Jadi jumlah darah yang kita terima jauh lebih rendah dari jumlah pendonor yang sudah pernah memberikan darah. Jadi tidak dibina sehingga tidak datang lagi berikutnya. Jadi habis donor sekali udah. Gitu. Jadi sebenarnya memang kita masih dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, kita masih jauh ketinggalan. Provinsi Lampung itu ya. Iya. Apa ada upaya agar kesadaran masyarakat melakukan donor atau bagaimana itu, Pak? Ya, nomor satu tentu lewat edukasi. Ya, edukasi ke sekolah-sekolah, ke anak-anak sekolah yang justru di usia dini, biar mereka tahu bahwa menjadi pendonor itu tidak sakit, lebih sehat, dan justru bisa memberikan justru proteksi kesehatan untuk kita sendiri. Bahkan bisa lebih sehat. Bisa lebih sehat, insya Allah begitu. Kalau ke yang dewasa memang harus sosialisasi terus-menerus. Dan memang sebenarnya kita ini belum jadi budaya, makanya di Lampung ini belum donor darah itu belum menjadi budaya. Belum menjadi budaya, betul. Memang seharusnya jadi budaya. Iya. Di daerah lain udah. Kalau bayangkan kalau Jawa Timur itu kalau mendapat penghargaan 100 kali itu bisa 5 gerbong kereta yang berangkat. Oh gitu ya? Iya. Kalau kita di sini kadang-kadang cuma 10 orang. Yang sudah mendapat sertifikat penghargaan 100 kali dari presiden. Iya, itu bisa dihitung jari itu. Dihitung jari kalau di sini. Kalau di Jawa itu sampai ratusan orang. Kalau itu apa kriteria penghargaan supaya pemirsa Tegar TV juga jelas itu, Pak Dokter? Kita di sini ada penghargaan 25 kali, ada 50 kali, ada 75 dan ada 100. Kalau mulai dari yang kecil tadi 25 kali itu dapat sertifikat, terus bagaimana? Sertifikat, souvenir gitu. Dari PMI. Ya, dari PMI. Oke. Selanjutnya Pak? Kalau yang 50 kali itu sama sertifikat juga, tapi tanda tangannya dari ketua pengurus. Oke. Sertifikat yang keluar dari 75 juga demikian. Ya, sertifikat pengurus pusat. Bapak sertifikat pengurus pusat ya. Setelah itu baru dari presiden. Iya. Itu 100 kali dari presiden. Dari presiden ya. Itu upaya-upaya juga untuk memotivasi pendonor ya, Pak Ketua ya. Ada hal lain nggak yang dilakukan untuk memotivasi? Ya, alhamdulillah kita di sini sudah 2 periode, 3 ya. 2 periode. 2 periode kita ada sedikit hadiah untuk pendonor yang diundi setiap 6 bulan. Kemarin Desember kita memberikan hadiah, menyediakan tuh 2 motor dengan 2 sepeda listrik, ditambah hadiah lain, TV dan lain-lain. Oh, memang ada penghargaan atau hadiah? Ya, hadiah 2 motor diundi tiap 6 bulan sekali. Tiap 6 bulan, itu menarik itu. Iya, Pak Dokter. Jadi selain dia dapat kalau mendonor itu kalau misalnya agama kan dapat pahala, dapat kesehatan, terus dapat sertifikat, termasuk diundi 6 bulan sekali. Menarik ini Pak Ketua. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Pak Dr. Mars, Dr. Fitra, dan Pak Solihin. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.